Misi, Bu RT. Siapa ya? Bu, ini kami perawat dari Puskesmas Mitra Sehat mau melakukan penyuluhan kepada lansia di desa ini. Oh iya, lansia yang mau ngapain, Mbak? Mau penyuluhan tentang dermatitis ke petani-petani, boleh pria, wanita. Mbah-mbahnya nanti biar diedukasi supaya menggunakan APD. Walah gitu, ya udah nanti tak panggilin petaninya soalnya ini semuanya pada di sawah, lagi musim ini tanam padi. Oke, boleh Bu. Ini sini, tungguin Bu perawatnya mau manggil petani aku. Silakan duduk dulu Bu, aku panggil petaninya. Oh iya, terima kasih ya. Mbah, Rene. Oh iya, sek. Ya cepet. Apa sih? Iki loh, Mbah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Badhe wonten penyuluhan saking puskesmas. Apa iku penyuluhan gak penting? Penyuluhan ben petani-petani ing desa iku gak kena penyakit kulit. Alah, koyo ngono tok. Gak usah. Gak penting iku. Penjelasan ini rungono sih. Gak usah. Apa sih? Buang-buang waktu iku. Iya Mbak, sik. Ayo lanjut nol. Oke Mbak. Iki mau wonten Bu perawat-perawat saking puskesmas badhe wonten penyuluhan. Petani-petani ing desa iku akeh banget sing kena penyakit kulit. Nah puskesmas iku ngadakno acara ben panjenengan petani iku gak kena penyakit kulit maneh. Oh, yo bermanfaat toh biaya dhewe ngono iku. Norok ataben. Tak penting Yo ya melu. kuwi apa? Aduh. Pencegahan iku perlu biaya dhewe segi petani kok ngene iki. Nyamanan ngene Bu rego aja. Aduh, cek anu nah. Tak usah. Iki contohnya sampean gatel-gatel mbah. Lah iku bener. Bendi, iki gatal-gatal iki lho, rumput. Enggak, kita lho gak gatal-gatal yo. Awakmu gatal-gatal ta? Oh, gak gatal-gatal aku. Iya, gak penting iku. Gak usah. Iki garuk-garuk bari sampean gatel-gatel mbah iku. Gak Iku usah, iki normal Wes iki. gak apa, ayo awal. dhewe melu, pokok iki edukasi penting gawe dhewe, manfaate yo gawe dhewe pisan. Oleh ngakan Mbak iku ta? kapan Oleh acarane? ngakan ta? mari ngene ning omahku. Oh, bareng ngene. Nggih. Oleh Ayo. ngakan ta? Mun tak ngakan ta? Boleh. Oleh bese. Oleh Gak bese. ngerti. Gak ono nek wes. Oh, tak usah. Ya usah saya. Yo ayo saya. Mosok norok ah. Ayo. Iku ta. Ayo, Wes, yo makasih. gak apa-apa. Monggo, ayo. monggo. Yo. Tekan di tanah. Iya kan. Kandani kok ngeyel. Iya nyaman lareng tak tahu ring tuwur ya ajarin. Monggo, Sinara. Niki ada ibu perawat-perawatnya. Anak soleh gue. Ya duduk ya. Mbak, kami dari Puskesmas Mitra Sehat mau melakukan penyuluhan tentang penyakit dermatitis. Apa dermatitis ini? Tak tahu. Penyakit Gatal-gatal Ibu. ya. Nah, kami di sini ada media ya supaya memudahkan
edukasi. Nah, kira-kira waktunya itu 5-10 menit. Apakah mbah-mbahnya ini berkenan untuk mendengarkan edukasi dari kami? Oh iya, Mbak. Apa kan? Zero. Iya, Kak. Nah, Ibu, di sini kami akan menjelaskan terkait penyakit dermatitis yang biasanya sering diderita oleh para petani, namun mereka menganggap hal itu wajar. Nah, jadi apa sih dermatitis itu? Sebelumnya dari mbah-mbahnya, ada yang tahu? Gagaro. Mungkin ngerasain gatel-gatel Iya. gitu, mungkin kulitnya ruam. Gak tahu. Betul ya? Iya. Iya, Ji. Nah, dermatitis itu merupakan penyakit kulit yang ditandai dengan iritasi dan juga peradangan. Biasanya hal ini akan menyebabkan gatal-gatal. Kayak misalkan Bapak Ibu semua habis dari sawah pasti ngerasain gatal-gatal ya, entah di kaki atau di tangan. Iya. Nah, dermatitis itu ada jenisnya, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada dermatitis aktopik. Yang kedua ada dermatitis kontak. Yang ketiga ada dermatitis seboroid. Nah, masing-masing dermatitis ini ada perbedaannya. Untuk yang dermatitis aktopik ini, peradangan kronis yang mengakibatkan kulit kemerahan dan terasa pecah-pecah. Gejalanya hampir sama dengan dermatitis kontak, namun penyebabnya berbeda. Kalau dermatitis kontak ini biasanya akibat paparan zat kimia. Contohnya bapak-bapak yang di sawah biasanya pakai pestisida. Nah, kayak gitu. Terus untuk yang dermatitis seboroid ini biasanya diakibatkan karena penumpukan minyak pada kulit yang mengakibatkan seperti plak atau kerak di tubuh di kulit yang biasanya mengakibatkan gatal-gatal. Nah, biasanya sampean-sampean iki lek di sawah ngerabuk kan ya? Ngerabuk kayak nyemprot-nyemprot tanaman. Oh iya, Mbak. Iya. Ya. Sering. Nah, balik dari sawah biasanya cuci tangan enggak? Waduh. Enggak. Mana mbahnya yang punya keluhan gatal-gatal ini? Enggak, kok kan mulai ngakan, Mbak. Ke sawah tak pakai sarung tangan ta? Enggak ya, Mbak. Ada. Aku Nggak itu pernah. tangan. Jangan di kok. Iya. Oh, jelaskan boleh lah. Penyebabnya. Nah, di sini penyebabnya yang pertama ada paparan zat kimia, yang kedua faktor genetik, dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Paparan zat kimia ini seperti bapaknya kalau misalkan di sawah itu pakai pestisida, nah itu bisa berpotensi menimbulkan gatal-gatal, Pak. Apalagi kalau nggak pakai APD, kayak nggak pakai sarung tangan, terus nggak pakai sepatu, dan juga nggak pakai masker. Kemudian untuk faktor genetik, ini misalnya alergi yang diturunkan oleh keluarga yang dapat menyebabkan gatal-gatal. Jadi dermatitis ini bisa turun-temurun ya. Dan yang terakhir itu kondisi lingkungan seperti perubahan suhu, kemudian kelembapan yang ekstrim, serta sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan infeksi pada kulit, sehingga menyebabkan dermatitis itu tadi. Nah, gejalanya untuk dermatitis atopik ini kulit kering, gatal, tampak pecah-pecah, dan biasanya berangsur lama. Kemudian untuk yang dermatitis kontak, ini seperti ruam kemerahan, kulit melepuh, gatal, dan juga tampak bengkak. Untuk yang dermatitis seboroid, itu kulit kemerahan dan tampak bersisik. Bapak Ibu sekalian mengalami gatal-gatal yang gejalanya bagaimana ya? Sampai kering, gatel, pas abis ya, paling pun 2 bulan. Nah, biasanya gatal-gatal yang dialami Bapak Ibu itu disebabkan oleh pestisida itu. Jenisnya biasanya dermatitis kontak iritan, seperti itu. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan ya untuk mencegah terjadinya dermatitis itu. Nanti mbaknya bakal ngejelasin lebih lanjut. Nah, sebelum ke tahap yang itu, kita akan bahas terkait komplikasinya. Jadi gatal-gatal itu tidak selalu bakal terus gatal-gatal, tapi ada tingkat lanjutnya. Yang pertama itu ada gatal berkepanjangan dan kulit bersisik. Jadi kalau nggak diobati nanti bisa menyebabkan kulit yang bersisik. Yang kedua itu ada neurodermatitis. Itu contohnya seperti bercak gatal di kulit. Contohnya kayak gini ya Bapak Ibu. Terus ada kulit menjadi tebal, kasar, dan berubah warna. Terus ada juga kalau nggak disembuhkan nanti bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah. Yang terakhir dapat memunculkan gangguan emosional seperti kecemasan atau depresi. Pasti kalau gatal-gatal tuh cemas ya, kenapa kok nggak selesai-selesai gitu ya? Iya. Makanya itu harus dicegah dan juga harus diobati. Obat aku apa ya? Obatnya. Obatnya itu pakai apa maksudnya, Mbak? Oh iya, ini kita bahas di sini ya, pengobatannya. Yang pertama itu ada menghindari penyebabnya. Jadi kalau bisa menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan gatal-gatal. Yang kedua,
mengetahui bahan apa aja yang dapat memicu timbulnya alergi. Seperti kalau misalkan pakai pestisida itu tadi, kita harus pakai APD karena kita kan nggak tahu bahan apa yang bereaksi pada tubuh kita. Apa APD? APD itu alat pelindung diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di sawah itu sebelum menyemprot pestisida bisa menggunakan APD seperti topi, masker, sarung tangan, terus sepatu, supaya kulitnya itu nggak terpapar langsung sama pestisida atau bahan kimia itu tadi. Larang kargo lagi. Nah itu Kan Mbak, bisa. kayak sarung tangan itu harus pakai apa? Harus pakai bahan yang gimana? Nah, sarung tangan itu bisa menggunakan sarung tangan karet, bisa dibeli di apotik atau pakai sarung tangan kain. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa deh kayak. Ya, Yang asalkan itu tetap pakai sarung tangan. untuk melindungi kulitnya. Kemudian dapat menggunakan obat-obat seperti kortikosteroid topikal atau menggunakan tacrolimus. Kemudian dapat menggunakan kortikosteroid sistemik. Nah, ini ada contoh beberapa obat-obatan yang bisa dibeli di apotik ya Bapak Ibu. Nah, salutnya ini contohnya ada tacrolimus ya. Ya. Sama atau enggak sampean ya ke apotik tanya aja ke mbak-mbaknya, ke apotekernya. Obat untuk dermatitis kayak gitu. Nah, kalau mau pakai cuci tangan dulu, kulitnya harus bersih dulu, nanti baru dikeringkan terus salutnya dioles. Paham. Nah, di sini ada pencegahannya. Seperti yang dijelaskan tadi, menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja, terutama ketika kita kontak langsung dengan pestisida. Terus ada menghindari kontak langsung dengan bahan iritan dan alergen, seperti tadi pakai APD. Kemudian mengikuti aturan keselamatan yang berlaku. Membiasakan mandi setelah bekerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau habis dari sawah itu mandi dulu atau enggak? Enggak, tangan di dalam ya. Iya, Kadang-kadang. kadang-kadang istirahat dulu, ngasuh dulu. Ya, takutnya bahan kimia yang udah nempel itu kebawa terus. Kalau nggak dibasuh, Jadi harus cepat mandi ya habis. ya harus kalau dibersihkan. Mumpun Siap. coba-coba tampil lah. Pakai sabun, boleh. Kemudian ada mencuci pakaian kerja secara rutin. Jadi kalau misalkan habis dari sawah itu kan langsung mandi. Nah, dicuci sekalian baju-bajunya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya memastikan tidak ada sisa bahan kimia pada pakaian. Jadi kalau nyuci itu ya yang harus yang bersih ya Bapak Ibu. Jangan cuma direndam aja. Dan yang terakhir itu mempelajari penyebab iritasi dan alergi untuk menghindarinya. Jadi kalau misalkan udah tahu punya alergi sama bahan-bahan kayak pestisida, itu dihindari. Nah, dari penjelasan yang sudah kami sampaikan, mbah-mbahnya ini sudah paham apa belum ya? Paham nih kuning kan adi ya kok tak pedun ya. Coba pinjem mbak. Iya, coba di. Nah, deketin kayak lagi. gini contohnya dermatitis. Jadi merah-merah. Nah, berintis deh ya. Hari ini nggak tanah le, masuk apa le? Tak tahu deh. Iya, Bang. Ya itu contoh dari dermatitis itu. Oh iya sama, aku juga di kaki kemarin-kemarin itu. Pernah Mbak. ya? Pernah. Ini. Tapi lebih Itu yang bulan kemarin. gagal dari rumahnya. Iya, sekakek. Oh, di bagian Merah-merah kaki. Nah, dermatitis kontak yang karena pestisida nih. Nih, kayak gini. Ini bu ini bu. Ya soalnya Ini Bang, kalau mau dilihat. Ini, Mbak. info kok. Masih di linggo tak kok ngeker nolar tak. Dermatitis tidak menular ya Bapak Ibu. Oh, tak kok tang anak ini ya, tang komputer Enggak. enggak ya. Enggak. Iya, pokok mbahnya aja yang jaga. Bahaya kan Mbak? Bahaya kalau tidak diobati Bu, karena nanti bisa menyebabkan infeksi. Nah, makanya harus dicegah dengan menggunakan APD. Nah, kami di sini ini mau mengedukasi Bapak Ibu, mbah-mbahnya sekalian supaya bisa menerapkan penggunaan APD ketika mau menyemprot pestisida di sawah. Seperti itu. Larang apa ibu napa mawon? Gimana, Mbak? APD ini ibu napa mawon? Oh iya, kita kebetulan bawa contohnya juga untuk APD-nya. Ya, minta saya ambil ya. Ya. Bakal tunjukkan ke mbah-mbahnya sekalian. Iya, biar paham. Nah, ini Mbak, ada contoh APD-nya.
Nah ini ada maskernya, nanti dibagikan ke bapak ibu sekalian ya, semuanya dapat satu-satu. Nggih, matur nuwun, Mbak. Iya sama-sama, ini ibu. Ini buat melindungi daerah hidung sama mulutnya. Nah, terus ini ada contoh sarung tangannya. Boleh sarung tangan kain seperti ini. Tahu boleh sarung tangan yang beli di apotek itu. Yang karet Ya. itu nggak apa-apa juga. Jadi ada dua opsi ya, Mbak. Kain atau karet? Ya boleh semuanya, salah satu aja yang pilih. Melindungi kulit di area sini. Sama pakai bajunya yang lengan panjang. Ya pakainya panjang-panjang, pakai celana panjang, Seperti pakai ini baju ya? panjang. Ya, betul. Ini ada topi, bisa pakai capil yang kayak gini yang bisa digunakan bapak ibu Atau pakai yang kayak topi gini. yang kayak gitu. Ya. Pokoknya yang melindungi kepala ya. Iya. Oke, siap. Sama ini ada sepatu boot. Nah, jadi kalau ke sawah itu usahakan pakai sepatu alas kaki gitu biar nggak terkontaminasi bakteri atau zat kimia yang berbahaya dari berbahaya. pestisida tadi. Larang benar. Kalau yang masker ini enggak ya Bu, murah, di toko-toko tuh pasti juga ada. Harganya cuma 1000-an. Kalau sepatu, sarung tangan sama topi nanti dapat bantuan dari Balai Desa. Nanti ada Pak Kades ke sini. Nah, itu Iya, kita udah benar. bekerja sama agar petani di desa ini pakai APD, menerapkan apa yang kita edukasikan ketika sedang di sawah. Nyaman ya berarti. Iya, enak. Iya. Jadi Mbak-mbaknya mau kan untuk menerapkan penggunaan APD? Mau. Bagus. Nah, untuk mengetes pemahaman dari mbah-mbahnya ini, saya ada satu pertanyaan. Yang bisa jawab dapat hadiah. Boleh. Belum kok apa? Cepet-cepetan ya. Ya. Nanti langsung angkat tangan ya siapa Ah. yang tahu. Siap ya. Di sini siapa yang hafal tadi APD ada apa aja? Engkau. Arya, masker ya, sebagai colo. Arya, apa lah? Capil. Capil, iya, Arya songko. Pas Arya sarung tangan birwa, sepatu boot. Nah, Boleh. gimana Mbak? Ini benar apa enggak nih ya APD yang udah disebutkan sama ibunya tadi? Betul, tapi kamu tanya boleh? Apa? Tadi yang saya bilang bajunya harus yang apa? Oh, baju selancung. Nah, sip, betul. Berilah, Mbak. Nah, hadiahnya. Bu, ini ada hadiah sedikit dari kami. Nyaman re, main kakaknya 8. Nah, berhubung sesi penyuluhannya sudah selesai, kami di sini mau pamit ya, Bu. Terima kasih ya, Mbak. Ya, semoga informasi yang sudah kami sampaikan barusan bisa benar-benar diterapkan gitu ya, dan angka kejadian dermatitis ini bisa berkurang di desa ini. Mari ya Bu, Pak. Makasih ya, Bu. Makasih banyak Bu RT. Makasih ya Bu. Hati-hati, ge. Siap. Jangan banget ya, Bu. Iya. Belum guys, Mbak. Kenapa kan Jun? Malang aku iki macet gaya ada lady macet pun. Bu, iya dari kepala desa tadi. Apa Kamu lah belum oleh? Gratis tak? Gratis. Apa? Maju. Ambil. Ambil. Coba gelem ki ya, Kak. Gunakan APD, cegah dermatitis. Kulit sehat, petani hebat. Nyaman yo penyuluhan oleh jajan. Iya. Ya, tidak buka kok. Baik. Makan, Mbak. Loh, masih cuci tangan tadi. Bah, One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since